Selamat pagi anak-anak. Materi tematik hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 pembelajaran yang pertama dan kedua. Setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak bisa mengetahui tentang berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah, kemudian bisa menulis pantun, bisa mengetahui langkah-langkah membuat gambar cerita, dan yang terakhir anak-anak bisa berkarya dengan membuat gambar cerita. Sekarang kita perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada gambar Siti yang sedang membuka jendela. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Nah, dengan membuka jendela setiap hari, maka udara akan menjadi lebih sejuk dan segar, dan itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Masih banyak cara yang lain selain membuka jendela. Apa saja? Nah, cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia selain tadi dengan menghirup udara yang segar, sejuk, juga berolahraga dengan teratur. Anak-anak jangan lupa setiap pagi berolahraga. Olahraga kalau anak-anak mau berjalan atau berlari tidak perlu jauh-jauh, tidak harus menempuh jarak berkilo-kilometer ya. Anak-anak cukup berjalan di halaman rumah dengan santai, itu sudah termasuk olahraga. Kalau mau lari, anak-anak juga bisa lari, tetapi tidak usah sampai menempuh beberapa kilometer. Nanti anak-anak malah akan terasa sangat capek. Kemudian yang kedua, menghindari asap rokok. Bagaimana caranya? Kalau ada orang yang sedang merokok, anak-anak jangan mendekat. Kalau ayah atau kakak atau siapa saja yang tinggal satu rumah dengan anak-anak itu merokok, anak-anak bisa mengatakan dengan meminta agar merokoknya jangan di dalam rumah, sehingga anak-anak tadi tidak harus menghirup asap rokok. Kemudian makan makanan yang bergizi dan teratur. Makan makanan yang bergizi dan teratur. Anak-anak akan makan karena masih dalam masa pertumbuhan itu paling sedikit ya, paling sedikit sehari itu 3 kali. Dan itu harus mencukupi kebutuhan gizi. Ada karbohidratnya, kemudian ada sayurannya, ada lauk pauknya, ada buah-buahannya. Kemudian ada lagi dengan cara beristirahat yang cukup. Istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Jadi anak-anak kalau waktunya tidur ya harus tidur, jangan terlalu malam kalau tidur. Kemudian kalau mau tidur jangan sambil bermain handphone, jangan sambil ngegame. Karena apa? Kalau anak-anak nanti sudah waktunya tidur kok masih memegang HP, kemudian bermain, maka istirahat anak-anak akan berkurang, terganggu. Kemudian kalau siang hari disempatkan untuk tidur siang, itu akan lebih bagus karena anak-anak masih dalam tahap pertumbuhan, istirahatnya juga harus lebih cukup. Dan yang terakhir ada minum air putih yang cukup. Minum air putih. Jadi setiap hari, setiap saat anak-anak harus minum air putih. Itu bisa membantu menjaga kesehatan peredaran darah manusia. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner.
Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan peredaran darah itu yang paling penting menjaga kesehatan jantung, ya. Nah, untuk selanjutnya, sore hari Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apa yang perlu kamu teladani dari Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari Edo? Mengapa kamu harus meneladan sikap baik dari Udin dan Edo? Sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah sifat pemberani dengan memberi sesuatu kepada yang membutuhkan. Nah, jadi berani memberi sesuatu kepada yang membutuhkan itu merupakan sifat baik yang harus diteladani. Kemudian sikap baik Edo yang perlu diteladani yaitu mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh teman. Mengucapkan terima kasih. Anak-anak jangan lupa kalau diberi sesuatu apa saja oleh siapa saja, anak-anak harus selalu mengucapkan terima kasih. Kemudian alasan meneladan sikap Udin dan Edo. Karena kita harus sayang kepada teman, memberi bantuan jika ada teman yang membutuhkan, dan mengucapkan terima kasih jika diberi sesuatu oleh teman. Jadi dari materi ini, dari sikap Edo dan Udin ini, nilai-nilai yang harus kita teladani, yaitu kita harus sayang kepada teman. Kita harus memberi bantuan pada teman yang membutuhkan. Apa saja bentuk bantuan itu? Yang namanya bantuan itu tidak harus berupa uang, ya kan? Bisa dengan cara tadi meminjami buku, itu termasuk salah satu bantuan. Kemudian tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih jika sudah diberi sesuatu oleh teman. Itu sikap yang harus diteladani dari Edo dan Udin. Nah, setelah meminjam buku dari Udin, Edo tadi kemudian membaca. Nah, yang dibaca apa? Di sini ada cerita Kancil dan Siput. Kancil dan Siput ya. Ceritanya nih ya, saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan pongah dan kesombongannya. Si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Jadi di sini tadi diceritakan di gambar yang pertama ya. Kancil itu datang menghadap ke Raja Siput, kemudian dengan sombongnya menceritakan bahwa si Kancil tadi sudah bisa mengelabui harimau dan siput. Kemudian siput tadi merasa geram. Geram itu apa? Marah ya. Kemudian ingin menguji kecerdikan si Kancil.
Setelah mendengar cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya untuk berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di dekat kancil menjawab, "Wuh." Nah, untuk gambar selanjutnya, kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau siput?" "Wuh, wuh." Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan nafas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hei siput, mulai hari ini aku menyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Nah, setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Nah, itu ceritanya. Ceritanya ya, si kancil tadi bisa dikalahkan oleh Raja Siput karena kecerdikannya. Kalian telah membaca sebuah cerita bergambar atau yang sering disingkat cergam. Kamu tentu bisa juga membuat cerita bergambar seperti di atas. Apa sebenarnya cerita bergambar itu dan bagaimana cara membuatnya? Cerita bergambar merupakan cergam ya, merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Jadi cerita bergambar itu perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Langkah-langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Yang pertama, tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. 3. Buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Dan yang terakhir, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Itu langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Untuk tugas anak-anak yang terakhir yaitu sekarang coba kamu praktikkan membuat gambar cerita satu adegan gambar saja. Jadi tugasnya membuat satu adegan gambar. Tentunya dilengkapi dengan teksnya ya. Anak-anak membuat satu adegan gambar dilengkapi dengan teksnya. Ceritanya, suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura.
Kalau yang dicerita tadi kan kancil dengan siput ya. Nah, di sini tugas anak-anak membuat cerita, temanya itu suatu hari kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Anak-anak membuat satu adegan saja, kemudian jangan lupa dilengkapi dengan teksnya. Gambarnya diwarnai biar bagus. Kemudian kalau sudah selesai nanti dikirim ke Bu Guru. Oke, selamat belajar anak-anak.